untuk kosan pada kali ini. Nah, kosan kali ini aku bawain tema suka diseminari. Nah, pasti kalian penasaran kan untuk siapa sih yang akan aku tanya-tanyain? Nah, sekarang kita panggil dulu ya. Mas, sini dong. Halo Mas Vincent. Gimana kabarnya Mas? Baik Mas. Gimana? Baik sih Mas. Kalau Masnya sendiri gimana? Wih, saya kalau ditanya aku, saya pasti luar biasa ini hari ini. Hidup di sini tuh kalau nggak luar biasa itu musisi aneh sekali kalau di sini nggak bahagia itu. Iya. Kalau misalnya kata orang-orang ya, seminari itu tempat yang ideal buat anak-anak yang mau menjadi seorang imam. Iya Mas, gimana lagi nggak ideal? Dari intelektual, spiritualnya apalagi, terus pastoralnya, itu kita dididik ya Mas. Dididiknya itu, setiap saat itu kita pasti diperhatiin sama romo-romonya. Tapi tunggu dulu deh Mas. Mungkin para penonton kayaknya belum tahu deh namanya Mas. Oh iya. Kayak perkenalan diri dulu nggak sih? Biar kita kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, kita bukan Mas, tak kenal, gak kenal berarti, bukan gak sayang. Oh, mending sama harusnya kenalan dulu. Iya. Biar sayang. Biar sayang dan biar kenal. Oh iya. Oke. Kalau gitu saya kenalin dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Tegar. Saya ini baru 6 bulan sih. Baru 6 sampai 8 bulan di seminari. Ya meskipun tergolong masih sebentar ya teman-teman ya. Tapi saya begitu menikmati bagaimana berdinamika hidup di seminari yang cukup menyenangkan ini. Oh, jadi namanya Mas Tegar teman-teman. Iya. Tuh. Nah, Mas Tegar ini katanya udah 8 bulan ya di sini ya? Iya. Nah, kalau misalnya ditanya apa sih sukanya buat di seminari ini selama 8 bulan Mas sudah berformasi di tempat ini? Sukanya ya? Iya. Sukanya itu kalau di sini tuh teman-temannya itu nggak cuma dari Jawa-Jawa aja, dari berbagai suku ada di sini, mulai dari Papua, ya Papua, dari Bali juga ada, Lampung, terus ada dari mana? Jakarta, anak Jaksel abis ini, Jaksel abis ada di sini loh teman-teman. dari yang alim-alim, dari Solo, yang sopan-sopan ada. Gimana nggak seneng nggak tuh? Suka di seminari itu beragam ya Mas ya. Iya. Berbagai daerah loh. Banyak loh ternyata kalau misalnya kita tanya sukanya di seminari. Nah, Mas, saya tuh mau tanya, kalau misalnya saya tanya untuk suka di seminari, Mas sukanya di bagian mana? Kan ada beberapa bidang tadi, ada intelektual, ada pastoral, mungkin ada spiritual, sama di sini tuh ada human. Ya. Mungkin Mas bisa ceritain untuk kesukaannya di bidang apa nih? Kalau saya sendiri ya, sukanya di sini itu semua saya suka sih. Tapi kan kalau di sini juga ya saya suka itu dari spiritualnya. Kenapa demikian? Karena di sini itu spiritualnya itu sangat dibentuk. Mulai dari doa yang sangat beragam, dari taise, terus ada ibadat sabda. Kalau ibadat sabda itu kan kita harus dari seminarisnya dipilih untuk memimpin ibadat sabda. Jadi kita harus buat renungan dan nyiapin diri untuk memberikan renungan kepada anak-anak lainnya. Terus kalau dari intellectual formation itu saya itu paling suka ya. Di sini tuh dibimbing, dibina di intelektualnya juga. Jadi setiap sore itu ada pembelajaran satu komunitas, ada
ada tentang yang matematika, ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan masih banyak lainnya. Terus kalau dari pastoral itu saya sukanya itu pas minggu pertama dalam bulan tersebut pasti kan kita pastoral sama anak-anak kecil. Itu anak-anak kecil itu kalau udah sama anak-anak seminaris, wah pasti lengket, nggak mau pulang itu. Jadi itu kesukaan tersendiri. Karena ada pepatah mengatakan bahwa anak kecil itu anak yang polos, dan kalau kita sampai disukai sama anak kecil, berarti kita itu memiliki hati yang tulus. Berarti kalau demikian anak-anak seminaris dapat disimpulkan memiliki hati-hati yang tulus. Wasik. Itu. Nah, untuk kan ada beberapa tadi ada yang spiritual. Nah, spiritual itu kan ada kayak kita refleksi. Iya, refleksi. Habis itu ada ibadat sabda. Nah, kok bisa sih Mas menganggapnya itu sebagai suka? Kok bukan menjadi duka? Kan itu menjadi sebuah tanggung jawab yang besar. Kalau misalnya ibadat sabda, kita harus seperti membawakan khotbah atau renungan bagi teman-temannya. Dan itu kalau menurut saya sendiri itu suatu hal yang besar dan harus memikirkan renungan apa yang dapat menarik dan dapat menyentuh hati. Nah, itu gimana tuh? Waduh, kalau dari saya sendiri ya, semua proses formasi di sini itu jangan dianggap sebagai beban, tapi sebagai pelajaran buat kita. Kan kita harus menyadari bahwa kita ini calon imam, kita harus belajar, dan makanya kita dididik dari seminari menengah, terus nanti kita bisa naik tingkat, dan pada akhirnya bisa sampai ke tahbisan. Jadi kita kan semua harus punya dasar dan fondasi yang kuat. Kalau kita punya dasar yang kuat, tentu saja bagian-bagian yang di atasnya itu bisa kokoh. Jadi jangan menganggap semuanya itu sebagai beban, tapi anggap saja ini sebagai proses belajar kita. Dan buat santai aja, gak usah terlalu dipikirin. Nanti kalau terlalu dipikirin, nanti kamu bisa buta. Nanti bisa buta ya. Iya, nanti belum tak bisa kamu udah buta duluan. Bahaya nanti. Kayaknya dari ibadat sabda itu menarik juga ya Mas ya ternyata ya. Nah, kayak kita itu diajarkan untuk lebih berani. Iya. Nah, habis itu kalau misalnya ngomong nggak ragu-ragu dan nggak patah-patah. Nah, itu kayak suatu pelajaran gitu Mas. Iya. Jadi dari spiritual itu kami diajarkan untuk selalu berani untuk berdoa. Mungkin kalau misalnya teman-teman kalau misalnya berdoa masih suka ngomongnya pelan, nah bisa masuk seminari ya teman-teman untuk melatih biar doanya semakin yakin gitu. Nah saya lanjut nih Mas. Nah tadi kan udah spiritual nih, udah sabda, habis itu sekarang bagian sukanya di intelektual. Nah intelektual ini kan ada mungkin pelajaran-pelajaran gitu Mas ya. Iya. Nah mungkin dari intelektual ini mungkin apa sih pelajarannya Mas suka? Jadi kayak pelajaran ini kayak excited banget, jadi selalu bersungguh-sungguh buat nyelesain tugasnya. Mungkin ada, kalau misalnya ada bisa diceritain. Kalau saya di intelektual itu saya suka itu kayak yang sama komunitas itu ya sering itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Kenapa kok bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris kan suatu bahasa yang memang harus dipahami dan dipelajari. Jadi untuk kedepannya kan juga banyak menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya sangat penting. Dan yang saya sangat suka itu kenapa? Karena ketika kita tidak bisa bahasa Inggris, kita itu dibantu. Kita itu nggak pandang kamu kakak kelas, kamu adik kelas,
kamu itu saudara saya, kamu bukan saudara saya, kamu dari suku mana, itu nggak ada mandang kayak gitu. Kalau ada yang kesusahan pasti dibantu. Yang pinter-pinter bahasa Inggris ini membantu yang belum bisa. Jadi kayak gitu. Jadi solidaritas di seminar ini sangat terjaga. Itu kalau misalnya nggak salah ingat ya Mas ya, kalau misalnya para seminaris itu kalau misalnya lagi belajar bahasa Inggris suka panik Mas. Iya, habis itu kayak harus nunggu gurunya di mana gurunya ya. Nah itu kayak suatu apa ya, momen yang nggak bisa terlupakan sih Mas. Nah habis itu sukanya kalau misalnya kita sekomunitas untuk belajar bahasa Inggris itu pasti kalau misalnya ada temennya yang maju itu kayak ketawa. Kalau misalnya ngomongnya nah itu itu kayak ketawa. Nah itu membuat kami apa ya, mempunyai kosakata baru gitu. Yaitu variasinya dan keseruannya itu di situ. Kita bisa melihat ya bisa memberikan hiburan sedikit lah bagi kita. Ya belajar itu jangan terlalu serius, tapi harus ada saatnya kita itu harus refreshing, harus memberikan hiburan pada otak kita. Nanti kalau kita terlalu serius juga nggak baik buat otak kita. Ada waktu terkhusus buat bener-bener kayak hanya bermain saja. Ada, tenang aja. Di seminar ini kita ada waktu khusus, waktu komunitas untuk rekreasi, yaitu Selasa malam dan Jumat malam. Pada rekreasi ini kita bisa ada main kartu, main pingpong, terus ada yang nonton TV, bahkan ada yang main bulu tangkis. Ada main bulu tangkis loh teman-teman. Tangkis. Malam itu ya Mas ya? Iya. Bulu tangkis loh. Terus habis itu kita bisa sharing-sharing. Kita berarti antar kakak kelas dengan adik kelas itu kita sharing-sharing. Kita saling berbagi pengalaman. Sharing itu kita ngapain aja. Terus misal ada hal-hal yang bisa didiskusikan, kita bisa diskusikan di situ. Jadi rekreasi bersama itu memang dirancang untuk menjalin relasi antara kakak kelas dengan adik kelas, biar nggak ada sekat gitu. Jadi nggak membeda-bedakan gitu kan? Iya. Jadi di antara bisa bermain, habis itu bisa main badminton, habis itu di antara bermain-bermain itu kita bisa sharing nggak sih Mas? Itu kayak suatu suka yang ada di seminari kan. Mungkin ada beberapa yang nggak bisa cerita ke kakaknya. Nah di seminar ini bisa ada kakak kelas atau ya teman seangkatan yang mau untuk diajak cerita. Nah, santai aja, kita saling merangkul kok. Kita ini ada keluarga, jadi nggak usah merasa minder, nggak usah merasa kita itu nggak punya teman. Soalnya kita itu saling merangkul. Keluarga kan ada cinta kasih. Nah kita itu membuat cinta kasih biar semua itu kita harus berjalan bersama gitu. Dan juga dari cinta kasih itu kita menimbulkan sukacita di dalamnya. Iya itu pasti. Ada cinta kasih pasti ada sukacita. Nah dari sekian banyaknya Mas, kan ada spiritual, habis itu ada pastoral, habis itu sampai tadi itu ke rekreasi Mas ya. Iya. Nah sekarang saya mau tanya yang bagian humaniora, yang tentang kemanusiaan. Nah Oke. menurut Mas itu kan ada hari di mana kita olahraga nih Mas. Nah menurut Mas olahraga apa sih yang sampean sukai? Maksudnya kalau misalnya olahraga pasti mainnya itu. Oke. Kalau saya pribadi ya, saya semua olahraga saya suka. Oh ya? Iya, saya cuma suka, tapi belum saya suka, semua olahraga saya suka. Tapi pasti kalau ada volley ya saya, kalau ada volley ya, saya paling enggak main tas sekali gitu. Iya. Kalau olahraga ya di sini variasi sih. Ada volley, ada futsal, basket, dan bahkan tuh ada sepak bola.
sepak bola yang pakai lapangan besar itu Mas? Iya, di sini ada lapangan besar. Oh. Nah, spesialnya dari sepak bola ini, kita nggak cuma tanding antara seminaris lawan seminaris. Oh ya? Iya. Terus kita lawan siapa lagi tuh Mas? Kadang ya, kadang itu kita lawannya sama guru-guru SMAK. Terus ada anak SMAK yang apa ingin bermain sepak bola, ya kami ajak. Terus ada juga kadang Romo Paroki yang dekat sini, Maria Bunda Karmen. Oh ya? Ya, dia kadang juga bermain di sini. Kita senang-senang bareng, main bola bareng gitu. Dan juga formator yang ada di sini. Oh ya? Iya, formator di sini itu kadang juga ikut main. Oh. Jadi antara formator dengan seminaris itu menjadi relasi hubungan yang baik lewat olahraga tersebut. Jadi nggak melulu dari seminarin ya Mas ya? Iya. Bisa lewat orang luar misalnya dari Romo Paroki, Maria Bunda Karmen tadi, habis itu dari teman-teman SMAK, guru-guru SMAK, dan kita bisa mewartakan sukacita itu secara merata lewat mereka semua. Iya nggak sih Mas? Iya. Nah, kayak apa ya? Kita selain bermain bola secara dengan adil gitu, kita juga menjalin relasi dan sukacita. Nah, yang terpenting itu sukacita teman-teman. Jadi jangan pas kita main bola terpancing emosi, bisa ikut teman, habis itu marah-marah. Nah, itu nggak boleh. Nah, kita harus sukacita, harus bergembira. Iya, bawa santai aja. Iya. Hidup itu adalah apa yo? Kita hidup itu harus santai. Harus santai. Iya. Kita harus membawa sukacita baik dari diri sendiri dan juga untuk orang lain. Gitu. Nah, tadi kan ada voli, basket, habis itu ada futsal, ada sepak bola. Nah, itu gimana sih Mas? Kayak kalau misalnya bisa bermain itu semua dengan sukacita kan? Mas bilang katanya ada yang mungkin timnya yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah itu apa ya? Mungkin suatu tantangan buat kita. Ya. Nah itu gimana tuh Mas? Oh, jadi kalau menurut saya ya, kalau misal tim yang kita dapat itu tidak sesuai ekspektasi dengan kita. Jadi kayak timnya itu, waduh, ini bisa main apa enggak ini? Jadikan itu sebagai hiburan. Jadi permainan olahraga itu jadikan sebagai hiburan. Jangan terlalu serius. Kalau kita serius, memang kita mau jadi atlet, kan enggak juga. Kita kan calon imam, mau jadi imam. Jadi kan olahraga kan juga buat kesehatan tubuh biar sehat. Jangan sampai kita emosi gara-gara kita kalah atau gara-gara tim kita tidak sesuai ekspektasi. Jangan sampai kita emosi. Kita bawa santai, bawa have fun. Terus ya kita anggap itu adalah pembelajaran bagi kita agar kita semakin sabar dan rendah hati pada sesama. Jadi dalam olahraga ini juga mengajarkan aspek-aspek yang lain ya sih Mas? Iya, pasti. Jadi setiap kegiatan dari kita itu mencakup semuanya dalam satu hari itu. Ya. Kalau misalnya tanpa disadari, kita juga kayak sudah mengalami ini dan bisa masuk dalam aspek-aspek yang lain. Makanya jadi dalam satu hari kita juga merasakan sukacita yang luar biasa. Itu nggak ada namanya duka mulu, itu nggak ada. Itu sangat apa ya? Untuk duka itu sangat minim di sini. Oh iya. Karena apa ya? Suka di sini tuh terlalu banyak dan duka yang ada di sini tuh sangat kecil dan bahkan nggak ada sih Mas. Iya. Dukanya segini. Sukacita segini. Tertutupi. Iya. Di antara suka-suka itu apa ya? Kalau menurut saya itu sangat berarti dan mempunyai kenangan tersendiri. Ya, pasti. Kan Mas sendiri kan sudah di tingkat KPA. Ya. Atau udah mau jadi frater
sukanya jadi ini di tingkat KPA. Nah, itu gimana sih Mas? Sukanya? Iya, sukanya. Saya ditanya sih. Aduh, enak sih. Jadi misal kan saya jadi kakak kelas gitu ya. Iya. Jadi tingkat terbesar itu ya tugasnya ya berat sih menurut saya, karena menjadi kakak kelas itu harus menjadi contoh yang baik buat adik-adiknya. Tapi di samping itu saya juga belajar bahwa itu merupakan pembelajaran bagi saya. Saya kan kelak menjadi imam, juga dicontoh oleh umat. Bayangkan bahwa adik-adik kelas ini adalah umat. Pasti yang mereka lakukan itu pasti dari kakak kelasnya, mencontoh kakak kelasnya. Jadi saya harus mencoba untuk mengontrol diri dan juga untuk mengontrol emosi saya. Jangan sampai adik kelas itu merasa takut ketika melihat saya. Jadi itu kita harus refleksi, harus mengolah rasa gitu, seperti itu. Dan juga itu semua hal itu tidak terasa berat kalau kita jalani dengan penuh sukacita. Sukacita. Iya. Karena apa? Kalau saya menjadikan itu sebuah beban, maka untuk kedepannya akan sulit untuk saya. Jadi saya bawa santai aja. Hari-hari saya lalui dengan penuh kegembiraan seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Mungkin Mas Tegar ada pesan-pesan untuk mereka yang mau masuk seminar ini. Nah, ada. Kebetulan kami juga membuka pendaftaran nih. Ada gelombang 3 yang akan segera kami laksanakan pada tanggal 26 sampai 29 April ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan mungkin dari Mas Tegar untuk para teman-teman yang mau ingin mendaftar di seminar ini. Nah, kalau pesan dari saya ya, jangan takut untuk mencoba. Seminar itu adalah tempat yang pas untuk membina kita. Dari segala aspek itu ada. Jadi udahlah, kapan lagi kan daftar, gak usah bayar, formulirnya gratis, cuma datang, isi formulir, ikut tes, keterima. Kebahagiaan apa yang didustakan? Saya mah gas. Asik. Yang penting gas teman-teman. Nah, yang penting yakin. Iya. Tuh. Nah, cukup sekian dari ngosan pada kali ini. Saya Vincent sebagai presenter dan saya Tegar pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.